Film ini dibuka dengan seorang ayah yang sedang asik menonton pertandingan tinju bersama putranya. Anak itu adalah Travis Austin, bocah keras kepala yang pantang mundur, apalagi kalau ada orang yang ia sayangi disakiti. Travis juga punya seorang adik perempuan bernama Kelly, tapi sayangnya keluarga mereka jauh dari kata harmonis. Sang ayah kecanduan judi, sering kalah taruhan, dan hal itu makin membuat kehidupan mereka berantakan. Sampai akhirnya keputusan pahit pun diambil. Ayah mereka tega meninggalkan Travis di panti asuhan, hanya memberi sebuah benda kecil bernama Odo sebagai kenang-kenangan. Okay, go ahead, hit me. You want to hit me? Go ahead, hit me. Come on, punch me. Hari itu jadi titik paling menyakitkan bagi Travis kecil, di mana ia hanya bisa menangis keras sambil berlari, tak sanggup menerima kenyataan kalau keluarganya sendiri meninggalkannya. Waktu pun berlalu, Travis tumbuh dewasa dan karirnya membawanya ke atas ring tinju. Ia siap bertanding di kelas berat ringan untuk memperebutkan gelar juara dunia. Sebelum naik ke ring, ia mendapat suntikan motivasi dari pelatih sekaligus saudara angkatnya bernama Eddie. Hey. Tak ketinggalan, pacarnya yang bernama Dana juga memberikan ciuman semangat yang membuatnya makin percaya diri karena malam itu lawannya bukan sembarangan, melainkan petinju tangguh bernama Willie Roman. Pertarungan pun kemudian dimulai. Dari ronde pertama sampai ketiga, Travis jadi bulan-bulanan dipukul habis-habisan oleh Roman. Tapi motivasi dari Eddie berhasil membangkitkan kembali semangatnya. Di ronde keempat, meski sempat terjatuh karena pukulan keras, Travis teringat pesan ayahnya dulu. Dengan sisa tenaga, ia bangkit lagi, menghajar Roman dengan serangan bertubi-tubi, sampai akhirnya keluar sebagai pemenang. Kemenangan besar itu dirayakan dengan pesta mewah di rumahnya. Semua tamu kagum dengan pencapaiannya, bahkan putri Eddie bernama Ashley ikut terpukau melihat sabuk juara milik Travis. Champ, hey, it was a hell of a fight, man. He won. Stop training for like 2 seconds. Hey, can I see it? Ashley, of course. Honey, be careful with that, right? It's so heavy. Pesta tersebut juga dihadiri oleh Johnny Geran, yaitu teman lama Travis yang baru keluar dari penjara dan kini juga jadi petinju profesional. Joe tampak memuji Travis dengan penuh kekaguman, seolah benar-benar menaruh hormat. Selain Joe, ada juga Dennis, yaitu teman masa kecil Travis dari panti asuhan yang ikut hadir malam itu. Saat larut, Eddie berniat membawa Ashley untuk pulang. Tapi Ashley menolak dan justru meminta izin untuk menginap di rumah Travis. Travis pun mendukung ide itu hingga akhirnya Eddie mengizinkannya. Eddie, let her stay. Yeah? Be here tomorrow morning 10 a.m. to pick you up. You keep an eye on. Alright. Tidak lama kemudian, Joe memperkenalkan Travis pada Rico, seorang promotor tinju bawah tanah. Rico berterima kasih karena kemenangan Travis sebelumnya membuatnya untung besar dari taruhan. Sebagai hadiah, ia menghadiahkan jam tangan mewah dan berjanji akan membantu Travis kapanpun dibutuhkan. Namun keesokan harinya sebuah tragedi terjadi. Dana menemukan Ashley sudah tidak bernyawa, diduga karena overdosis obat-obatan. Semua orang panik, terutama Eddie yang hancur melihat putrinya terbujur kaku. Don't call 911! No. Oh God, Eddie! What's going on? What did you do? Kesedihan itu makin terasa saat pemakaman dan setelahnya Eddie melampiaskan kemarahannya pada Travis. Ia yakin Travis bertanggung jawab atas kematian Ashley dan bersumpah akan membawa kasus ini ke pengadilan.
Nothing after everything we've been through, Travis. I trusted you. So this is on you. Eddie. This is on you. Eddie! Beberapa hari kemudian, pengacara Travis menjelaskan bahwa kasus itu bisa dimenangkan dengan mudah karena Travis jelas bukan pelakunya. Tapi rasa bersalah terus menghantui. Dengan penuh penyesalan, Travis justru memilih menyerahkan diri, rela dipenjara selama 2 tahun meski sebenarnya ia tidak bersalah. I can fight this for you. Travis. I know what I'm doing. Implore you not to do this. Selama di penjara, Travis ini sering kali dibully oleh para tahanan karena ia menolak untuk bertarung atau mengasah kemampuannya dengan narapidana di sana. Sesekali, Dana datang menjenguknya dan berjanji akan tetap setia menunggu hingga Travis bebas. I can't do this without you. I love you, Dana. I love you too. I'm gonna be okay. Suatu hari, seorang narapidana bernama Bobby tiba-tiba mengeroyok Travis karena tantangan duel darinya selalu ditolak. And the new champ is Bobby the Booger. Keesokan harinya, ayah Travis yang sudah lama menghilang tiba-tiba datang menjenguknya. Mereka berbincang, namun percakapan itu justru memicu emosi Travis. Dalam kondisi emosi yang labil, Travis kemudian bertemu kembali dengan Bobby, orang yang menyerangnya kemarin, di kamarnya dan kembali dibully. Akibatnya, Travis tidak dapat menahan diri dan akhirnya memukuli Bobby hingga pingsan. Karena insiden ini juga, Travis mendapat tambahan hukuman 1 tahun penjara. Dengan berat hati, Travis memberitahu Dana dan memintanya untuk melupakannya, yang tentu saja membuat Dana bersedih. I just want you to live your life. Don't wait for me. Bye, Dana. Travis. You got 2 more years. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Travis akhirnya dibebaskan dan dijemput oleh Dana yang tetap setia menantinya. Sesampainya di rumah baru Dana, Travis yang sudah lama tidak bertemu dengannya terpesona dengan kecantikannya dan memberi isyarat ingin bermesraan. Make yourself at home. Missed you. I miss you too. Namun, Dana dengan lembut menolak dan mengajaknya untuk makan terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, mereka makan malam sambil membicarakan Joe yang kini sudah menjadi juara dunia tinju, namun sama sekali tidak pernah menjenguk Travis selama di penjara. Setelah selesai makan, mereka melanjutkan waktu kebersamaan. I love you. I love you too. Keesokan harinya, Travis terlihat sedang menunggu Joe di sebuah gym. Joe kemudian datang dengan mengendarai Lamborghini dan kemudian menyapanya. Saat itu, Travis meminta pekerjaan kepada Joe agar bisa kembali menjadi petinju, namun Joe menolak untuk membantunya. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata selama ini Joe telah dilatih oleh Eddie dan menjadi petarung di tim lamanya. Mendengar hal ini, Travis sangat kecewa karena Joe telah mengambil segalanya darinya. Tidak hanya tim dan kekayaannya, tetapi Joe juga memanfaatkan Dana untuk bercocok tanam saat Travis berada di penjara. Travis sangat marah dan ingin menghajar Joe, namun ia harus menahan diri karena ada polisi di sekitarnya, sehingga ia memilih untuk pergi. Sesampainya di rumah, Travis menanyakan kebenaran kepada Dana, dan ternyata Dana dipaksa untuk melakukannya demi bertahan hidup. Namun, pertengkaran pun terjadi di antara mereka hingga akhirnya Dana mengusir Travis. You broke my heart. Get out. I'm done being heartbroken about you. Get out! Merasa tidak ada lagi yang peduli dengannya dari kehidupan mewahnya dulu, Travis memutuskan untuk pergi ke rumah Dennis dan meminta tolong agar bisa tinggal sementara waktu. Suatu sore, Travis yang terjebak dalam kesulitan finansial memutuskan untuk meminta bantuan Dennis. Saat itu, Travis meminta Dennis untuk membawanya menemui Rico, seorang pria yang dikenal memiliki koneksi di dunia tinju bawah tanah. Tanpa ragu, Travis menerima tawaran itu karena ia sangat membutuhkan uang. Namun, pertarungan ini ternyata hanya berlangsung sekali. Alasannya, meski bayaran yang diterima cukup untuk menutupi kebutuhan mendesaknya, jumlahnya hanya $400, angka yang tidak sebanding dengan resiko besar dalam pertarungan brutal dan berbahaya tersebut.
Oleh karena itu, Travis menyadari bahwa ia harus mencari cara lain untuk mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan aman. Dulu, Travis ini sebenarnya adalah orang yang kaya dan memiliki segalanya dari pertandingan. Tetapi setelah ia masuk penjara karena dituduh melakukan pembunuhan oleh Eddie, Travis harus membayar denda dan semua asetnya diambil. Dennis kemudian berusaha mencarikan pekerjaan untuk Travis dan membawanya ke sebuah gym tinju profesional. Saat itu, pemilik gym bernama Frank langsung menolak Travis karena ia adalah seorang mantan narapidana. Namun, Dennis mencoba meyakinkan Frank hingga akhirnya ia setuju menerima Travis, tetapi hanya sebagai petugas kebersihan. Be here tomorrow morning at 6 a.m. You're late, you're fired. Yeah, you're bad, bro. All right? Thank you, Frank. Di gym milik Frank, ada seorang petinju utama bernama Michael yang sebentar lagi akan bertanding melawan Joe, yaitu teman lama Travis yang kini sudah menjadi musuh. Sesekali, Travis memberi saran kepada Michael, namun hal ini membuat Frank marah karena ia adalah pelatih Michael, sementara pekerjaan Travis hanyalah membersihkan. Karena hal itu, Harry yang merasa iba kepada Travis menyarankan agar ia datang lebih sering ke gym saat Frank tidak ada, dan Harry berjanji akan melatihnya di waktu-waktu tersebut. Frank has therapy every Friday, right? He goes to physical therapy. You can come in early on Friday mornings and Thank you, Harry, man. hey. Suatu hari, Frank mengetahui hal ini dan marah besar kepada Travis. Saat itulah terungkap bahwa sebenarnya Frank membenci Travis karena ia memilih meninggalkan dunia tinju dan masuk penjara, meski sebenarnya Frank tahu bahwa Travis tidak bersalah saat itu. Untungnya, setelah mengetahui Travis diam-diam berlatih, Frank mulai mempertimbangkan kembali dan akhirnya memutuskan untuk menjadikannya sparring partner bagi Michael karena mereka akan menghadapi Joe dan Eddie yang dulunya bagian dari tim Travis. That's it. Move it. Cal, stop. I'm not him. Well, you better fight like him. You're out of a job, you got me? Now get back in there, start throwing some punches, and Suatu hari, ketika Travis mulai berdamai dengan dirinya sendiri dan menerima masa lalunya yang penuh luka, ia memutuskan untuk menemui ayahnya setelah sekian lama. Dengan perasaan campur aduk, Travis merasa bahwa inilah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan mereka. Saat bertemu, ayahnya menyambut Travis dengan air mata dan menyerahkan sebuah amplop. Dengan penuh rasa penasaran, Travis membuka amplop itu dan menemukan beberapa foto yang ternyata adalah foto Kelly, adik perempuannya yang kini telah hidup bahagia bersama keluarganya sendiri dan dikaruniai 2 anak. Selain itu, amplop tersebut juga berisikan nomor telepon Kelly, kemungkinan diberikan oleh ayah mereka agar Travis bisa menghubungi dan menjalin kembali hubungan dengan adiknya yang sudah lama tidak ditemui. Tidak lama kemudian, di rumah Dennis, saat Travis dan Dennis sedang mengobrol sambil memasak, Travis tiba-tiba menerima pesan yang memberitahu bahwa Michael masuk rumah sakit karena sebuah insiden. Akibatnya, sudah dipastikan Michael tidak bisa mengikuti pertarungannya melawan Joe. Namun di luar dugaan, Travis menawarkan diri untuk menggantikan Michael dalam pertandingan tersebut. Awalnya, Frank menolak karena ia yakin Travis belum siap. Namun, melihat semangat dan tekadnya yang begitu tinggi, Harry yang juga hadir akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko dan menyetujuinya. Malam itu, Travis mengambil inisiatif untuk melakukan percakapan mendalam dengan Frank. Dalam suasana tenang dan jujur, mereka berbicara dari hati ke hati, membuka luka masa lalu yang penuh kegelapan dan penderitaan. Mereka saling berbagi pengalaman menyakitkan, mengungkapkan rasa sakit emosional dan beban yang selama ini mereka pendam. Seiring berjalannya percakapan, Travis dan Frank mulai menemukan kesamaan dalam pengalaman hidup mereka dan perlahan saling memahami satu sama lain. Dengan tumbuhnya rasa saling pengertian, Frank akhirnya tersentuh dan merasa bahwa dukungannya akan sangat berarti bagi Travis. Pada akhirnya, Frank memutuskan untuk mendukung Travis dalam perjuangannya, meraih kemenangan dan setuju untuk bergabung sebagai anggota baru dalam tim. This ain't just about you anymore.
You got my spot for me now that I am passing them cauliflower earlobes. I released, I'm using them to them. Thanksgiving, I'm feasting them. I'll knock you out in the weekend. Do it. Do it for me. Because you beat them up, just because you think you bad, don't make you good. Keesokan paginya, Harry mendatangi Eddie dan Joe. Saat itu, ia memberitahu bahwa Travis akan menggantikan Michael dalam pertandingan, yang membuat Eddie tampak kecewa karena ia tidak ingin Travis kembali naik ring. Di sisi lain, Travis terus berlatih keras untuk mengembalikan bentuk terbaiknya sebagai juara, hingga suatu malam ketika ia dan Dana kembali berdamai dan sedang berada di sebuah kafe, Joe tiba-tiba muncul menunggu di luar dan memutuskan berbicara dengan Travis. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa orang yang membuat Ashley overdosis obat adalah si Joe. Bukan hanya membunuhnya, Joe juga melecehkan Ashley malam itu. Ternyata semua yang terjadi, mulai dari Travis di penjara hingga kehilangan segalanya, adalah bagian dari rencana Joe. Mendengar hal ini, Travis sangat amat marah, namun ia berhasil mengendalikan emosinya dan menyimpannya untuk pertarungan di ring. I'm gonna be pounding it in the ring. Keesokan paginya, Travis dan Dana mengunjungi makam Ashley, dan sore harinya, tanpa pengetahuan Travis, Dana diam-diam pergi ke gym Eddie untuk memberitahukan kebenaran. Pada malam sebelum pertandingan, Eddie datang ke kamar Travis dan mengatakan bahwa kini ia tahu seluruh kebenaran dan menyesal tidak pernah mempercayainya dulu. Namun, Eddie tetap harus bersikap profesional karena ia sudah menjadikan Joe, orang yang membunuh putrinya sendiri, sebagai bagian dari timnya. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Pada ronde pertama hingga ketiga, Travis yang sudah 3 tahun tidak pernah bertanding secara profesional benar-benar kewalahan menghadapi kecepatan Joe. Bahkan Travis beberapa kali terjatuh akibat terkena pukulan hook si Joe. Travis reduced to just defending himself. Oh, the right, left. Still on his feet. Taking it. He just seems uncomfortable tonight. Out of his element. Maybe. He can't find you. What are you doing? Namun saat jeda pertandingan, Frank yang selama ini marah akhirnya berhasil membangkitkan semangat Travis kembali hingga ia mampu melakukan serangan balik di ronde keempat. Tidak lama kemudian, pertandingan mereka memasuki ronde ke-10, ronde penuh ketegangan yang menjadi penentu nasib kedua petinju. Dalam momen emosional ini, Eddie yang telah mengetahui semua kebusukan dan pengkhianatan Joe selama ini mengungkapkan seluruh fakta yang membuat Joe terguncang secara mental. Terkejut dan kehilangan fokus akibat pengungkapan tersebut, Joe kehilangan kepercayaan dirinya. Saat ronde ke-10 dimulai, Travis yang dipenuhi amarah atas pengkhianatan Joe tidak membuang waktu dan langsung melampiaskan seluruh kemarahannya. Dengan kekuatan dan tekad luar biasa, Travis melancarkan pukulan keras. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat Joe terpental keluar dari tali ring. Here goes Austin, and the chariot is stunned. I can tell you, I've never seen one in my career in broadcasting. Austin's got him rocking. Shot. Joe the chariot has been pushed over. There it is, new champion. This is round 10, and your winner by knockout. What an emotional battle we have just witnessed. Pada akhirnya, Travis dinyatakan sebagai pemenang pertandingan dan berhasil merebut kembali gelar juara dunia, mengukuhkan posisinya sebagai petinju terbesar di dunia. Keesokan harinya, Dana dan Travis memutuskan untuk mengunjungi rumah Kelly, adik perempuannya yang sudah lama tidak mereka temui. Setelah sekian lama berpisah, reuni ini menjadi momen yang sangat dinantikan bagi kedua saudara tersebut. Di tengah suasana haru dan penuh kebahagiaan, ketika kerinduan antara kakak dan adik akhirnya terobati, keduanya merasakan kembali hangatnya keluarga yang telah lama hilang. Dengan begitu, film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah bahwa hidup seringkali menjatuhkan kita dengan pukulan yang terasa tidak adil, namun bukan kekalahan yang menentukan siapa kita, melainkan keberanian untuk bangkit kembali.
Travis mengajarkan bahwa sebesar apapun kehilangan, hancurnya kepercayaan, atau kerasnya perjalanan hidup, keluarga dan orang-orang yang kita cintai adalah alasan terkuat untuk terus berdiri. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukan hanya ketika kita meraih gelar atau mengalahkan musuh, tetapi ketika kita mampu memaafkan, memperbaiki yang hancur, dan kembali menemukan arti dari cinta serta kebersamaan keluarga.